Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya bersama DSR Course di channel Sobat Indonesia. Kita lanjut materi tentang tenses setelah nomor 7, yaitu tentang present perfect tense yang verb dan noun dan juga adjektif. Kita lanjut ke rumus nomor 8, yaitu tenses tentang present perfect continuous tense. Apa itu present perfect continuous tense? Yuk kita bahas sama-sama definisinya. Ada present, perfect, continuous, dan tense. Present artinya masa sekarang, perfect artinya sempurna, continuous sedang berlangsung, dan tense artinya bentuk waktu. Kalau didefinisikan dari belakang ke depan, jadinya bentuk waktu yang sedang berlangsung dan telah sempurna dilakukan atau sudah selesai ya, namun masih ada kaitannya dengan sekarang atau masih berlanjut hingga sekarang, masih terlibat gitu ya, masih ada keterlibatannya hingga sekarang. Jadi bentuk waktu yang sedang berlangsung, yang sudah sempurna dilakukan dan masih terlibat hingga sekarang, masih berlaku gitu ya. Oke, setelah definisi kita langsung ke clue. Clue yang pertama ada ya, yang namanya perfect menggunakan bentuk ketiga ya. Karena di sini tidak ada verb ketiga, karena di sini menggunakan continuous, jadi harus ada ing ya. Karena harus ada ing, nggak mungkin dong verb ketiga masuk kemasukan ing, jadi verb one ing. Nah, to be-nya berarti to be-nya dong yang bentuk ketiga. Iya betul, karena yang namanya continuous harus ada to be plus ing. To be plus ing, kalau nggak ada ing, cuman to be bukan continuous. Kalau cuman atau sebaliknya. Ini namanya ya cannot be separated, nggak bisa terpisahkan ya. Karena kebetulan to be-nya ini nggak mungkin is MR dan verb one ini udah di sini ada verb one, terus apa dong yang bentuk ketiga yang ciri-ciri dari perfectnya? Yaitu to be-nya kita pindah atau kita ubah menjadi bentuk ketiga. To be ketiganya adalah been ya. Sebagaimana kita ketahui, to be pertama kan ada be. Be itu ada am, is, dan are. Masih ingat am ini untuk subjek siapa? Waktu di simple present tense, rumus noun dan adjektif? Ya betul. Am ini untuk subjek I. Kalau is untuk he, she, dan it. Are untuk you, they, we. Kalau to be kedua ada was dan were. Masih ingat was untuk siapa? Untuk I, he, she, it, dan were untuk you, they, we. Nah ini yang kita pakai ini adalah to be ketiga, yaitu been. Bentuk ketiga dari be, terus keduanya bentuk pertamanya be, keduanya was, were, dan bentuk ketiga been. That's why kita menggunakan bentuk to be ketiga, yaitu been. Depannya harus ada have atau has. Have untuk siapa subjeknya? I, you, they, dan we. Kalau has untuk he, she, dan it. Jadi have been verb one ing or has been verb one ing. Seperti itu ciri-cirinya ya. Nanti detailnya waktu di rumus sama di contoh deh supaya lebih jelasnya ya. Dan ciri-ciri kedua menggunakan since atau for seperti biasa, sejak atau selama. Oke, kita lanjut ya ke pattern atau ke rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini, seperti halnya present continuous selalu ada verb ing ya. Nah, jadi urutannya kayak gini, subject untuk positive sentence, affirmative sentence atau kalimat positif, ada subject plus have or has plus to be three. To be three ini adalah nih, been ya, atau been, have been or has been, plus verb one plus ing, plus object or complement atau pelengkap ya, lalu tambah since atau for, titik. Selanjutnya apa? Waktu ya, biasanya keterangan waktu. Dan untuk negatif sentence-nya taruh not. Di mana taruh not-nya? Setelah have atau has. Ya betul di sini. Subject plus have or has plus not, atau subject plus have not, subject plus has not, haven't atau hasn't, plus been plus verb one plus ing plus object or complement plus since or for. Lanjut aja sama ya, sama dengan positif, cuman ditaruh not doang setelah atau has. Itu ciri-ciri negatif. Dan untuk ciri-ciri interrogative sentence, ini yang negatif tinggal taruh not. Kalau interrogatif kalimat tanya tinggal dibalik, have has-nya di depan, subjeknya di belakang, urutan kedua gitu ya. Jadi have atau has plus subject plus been plus verb one plus ing plus object or complement dan plus since or for, bla bla bla. Waktunya ya sini ya, jangan lupa kasih question mark atau tanda tanya sebagai kalimat tanya. Kalau jawabannya
positif berarti yes titik subject plus have or has been atau has been. Kalau no-nya subject plus haven't atau hasn't plus been. Ya, saya tegaskan lagi supaya nggak ketukar dan nggak salah. Pilih kalau have untuk I, you, they, dan we. Kalau has untuk he, she, it ya subjeknya. Dan to be ketiga di sini maksudnya been ya. Been. Di sini ciri-cirinya bentuk ketiga. Kan ciri-ciri perfect harus verb ketiga, bukan verb tiga tapi ada bentuk ketiga. Kebetulan simple present perfect itu kan verb ketiga karena nggak ada to be. Karena ada continuous. Continuous itu kan harus ada ing. Kalau ing nggak mungkin dong verb 3 masuk ing, boleh hanya verb 1. Nah, karena verbnya udah bentuk pertama, berarti yang bentuk ketiga harus to be-nya. Itu ciri-ciri continuous. Kenapa continuous ada di perfect continuous dan ada been. Itu apa sih maksudnya been? Saya have been, has been, sering banget kan dengar itu. Semoga paham ya secara rumus. Untuk lebih pahamnya kita langsung lanjut ke examples. Ya, examplesnya ada 2 have dan has supaya lebih jelas. Semoga jelas ya tulisannya ini. Nah, untuk have, positifnya atau affirmative sentence-nya ada Yudi and I have been studying together since 4 hours ago. Wah, lama juga ya. Di Yudi dan saya sudah sedang belajar. Susah ya kalau di Indonesia kan kayak aneh gitu. Intinya Yudi dan saya udah belajar loh bersama sejak kapan? 4 jam yang lalu. Jadi sejak 4 jam yang lalu hingga sekarang dia masih melakukan continuous nih, sedang berlangsung belajar bersama gitu ya. Terus negative sentence-nya ya tinggal taruh secara rumus have-nya ditambah not. Jadi we haven't. Kenapa we? Karena Yudi and I pronounnya adalah we ya kan. Kalau nggak ada I-nya misalkan Yudi and Eri berarti itu mereka, berarti they. Selama ada I-nya sebanyak apapun itu subjeknya, Yudi, Eri, Vera, Siti, Septi, and I, itu berarti we ya. Tapi kalau nggak ada I-nya otomatis berarti membicarain orang lain, orang banyak, berarti mereka. Itu seputar tentang penggunaan pronoun ya. Lanjut ke negatif, we haven't been studying together since 4 hours ago. Dan untuk interrogative sentence-nya atau kalimat tanyanya ada have-nya di depan, we-nya di belakang. Yaudah lanjut aja, lurus. Sorry, fokus. Oke. Have we been studying together since 4 hours ago? Yes, we have been. No, we haven't been. Yes, we have been. Ya kan? Sorry. Dan we haven't been. Haven't been, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh yang has. Kelihatan ya tulisan ini tipis banget pulpennya, sorry warna biru. Has ada untuk affirmative sentence atau kalimat positifnya ada Eri has been working from home atau WFH ya, WFH for 8 hours. Jadi Eri sedang bekerja sedang bekerja dari rumah ya selama 8 jam. Berarti dari 8 jam lalu hingga sekarang dia masih bekerja atau sedang bekerja. Gitu ya. Gitu tafsirannya, penjelasannya. Maksud dari kalimat ini. Jadi kalau negatif tinggal taruh deh. Setelah has jadi has not ya kan. He has not been working from home for 8 hours. Dan untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya tinggal balik deh has-nya di depan dan eri-nya diganti jadi he tadi kan jadi he. Pokoknya orang ketiga tunggal harus diganti atau kalau semua jadikan pronoun setelah di kalimat negatif dan interrogatif nanti waktu latihan ya. Jadi ubah aja semuanya kecuali I dari awal udah nggak bisa diubah lagi ya kan. Jadi interrogative sentence adalah has he been working from home for 8 hours? Yes, he has been. Kalau untuk positif ya. Kalau untuk negatif, no, he hasn't been. Nah, itu contoh dari have dan has. Mulai dari materi pertama, dari present perfect continuous tense, dari definisi, ciri-ciri, rumus, sampai ke contohnya have dan has. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti kita langsung ke tahap exercises. Maksudnya banyak, ada 2 tugasnya ya, ada have, ada has. Seperti biasa buat kalimat menggunakan have dan has lengkap dengan afirmatif, negatif, dan interrogative sentence, positif, negatif, dan kalimat tanyanya ya, beserta jawaban yes dan no-nya. Oke. Good luck. Terima kasih.
Kita lanjut nanti materi selanjutnya apa? Setelah nomor 8 yaitu nomor 9, past perfect tense dan teman-teman, yang verb, noun, adjective, dan yang past perfect continuous lainnya. Nah, jadi udah dulu materi hari ini nomor 8 tentang apa tadi judulnya? Iya, nomor 8 rumus present perfect continuous tense. Dan oke. Good luck for your exercise. Jangan lupa langsung jawab di kolom komentar. Dan bersama DSR Course, jelajahi bahasa, jelajahi dunia. Bersama juga Sobat Indonesia. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.